Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali. Morning everyone, praise the Lord that we can see each other again today. Let us prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. And let us meditate in this first week of Advent of how great the love of our God to send His Son to the earth to be our Savior. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat-Nya dengan bermeditasi di dalam doa. Dan kiranya di dalam minggu-minggu Advent ini kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar pada kita, di mana Dia mengirimkan anak-Nya menjadi Sang Juru Selamat. Mari kita mulai meditasi kita. Call to worship is taken from the book of Galatians chapter 2 verse 20. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan pujian I sing praises to your name, disambung dengan O come all ye faithful. Sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name,
kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang lagi padamu pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk bersyukur padamu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu pada kami, orang-orang yang tidak layak ini ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan dan pemeliharaan-Mu sampai pada saat ini, kami boleh datang lagi untuk beribadah padamu ya Tuhan. Kiranya pada minggu-minggu Advent ini menjelang peringatan hari kelahiran-Mu ya Tuhan, kami semua boleh diingatkan akan kasih dan pengorbanan-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia keselamatan yang tidak ternilai itu yang telah Kau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Jadikan kami semua ini pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Satukan hati kami semua dalam kuasa kasih-Mu, sehingga walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama, tapi kami semua dapat merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah puji dan sembah kami ini. Kiranya semua ini menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian bagi Dia segala pujian. To God be the glory, for He is worthy to be praised. Mari kita puji Dia. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Silakan Pendeta Paul. Saudara-saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena saudari kita, Tante Elvir, sudah boleh keluar dari rumah sakit dan sekarang sudah boleh kembali ke rumahnya. We want to give thanks to God because our sister, Tante Elvir, has been discharged from the hospital. Now she's home. Sekarang Tante Elvir mendapatkan perawatan khusus dari dokter pribadinya, Dr. Anton Tan, suaminya. Now Tante Elvir is receiving her personal care from her private doctor, her husband, Dr. Anton Tan. Jadi kita bersyukur Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan Tante Elvir. So we give thanks to God for healing upon her. Nah sekarang marilah kita pujikan nama Yesus sebelum kita berdoa. Now before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang masuk ke rumah-Mu untuk berbakti kepadamu. Dear Heavenly Father, we thank you that you have brought us into your house to come and to worship you today. Bapa, kami menengok ke belakang dan kami bersyukur atas berkat demi berkat yang Engkau limpahkan pada kami. Heavenly Father, as we look back, we want to give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Engkau selalu menyertai kami dalam segala situasi yang kami hadapi. We are also thankful to you, Father, for your presence with us through all kinds of situations that we had to face. Kami berterima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami
sehingga kami tidak sampai lemah dan jatuh. We thank you, Father, for the strength that you gave me to uphold us, that we not feel weak and fall. Kami juga berterima kasih kepadamu atas pengharapan yang kau senantiasa berikan kepada kami dalam kesusahan dan kesedihan kami. We are also thankful to you, Father, for the comfort, the hope that you give us in the midst of our pain, sadness, and disappointment. Bapa dalam surga, kami juga berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada Tante Elvir, sehingga sekarang Tante Elvir boleh kembali ke rumahnya lagi. We are also thankful to you, Father, for healing Tante Elvir. And now she is home. She was discharged from the hospital. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberikan kepada Tante Elvir kekuatan. We pray, may you continue to give her strength, Father, that each day she will grow stronger and healthier. Kami juga bersyukur kepadamu, Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan kedua saudara kami, Pak Robert dan Ibu Rose. Kami naikkan syukur kepadamu, mereka sekarang kembali dapat beraktivitas karena Engkau sudah menjamah mereka. We are also thankful to you, Father, for healing our brother Robert and our sister Ibu Rose. Thank you, Father. Now they are healthy again. And we pray, may you continue, Father, to heal them, to restore them to good health. Bapa dalam surga, kami pun menaikkan doa buat saudari kami, Tante Agnes, yang masih dirawat di rumah sakit. Kami memohon, berilah terus kekuatan dan kesembuhan kepada Tante Agnes. And now we want to pray for our sister, Tante Agnes, who is still in the hospital. We pray, Father, may you heal her. May she be healthy again. Biarlah ya Tuhan, Kau juga menyediakan tempat baginya agar Tante Agnes mendapatkan perawatan yang dibutuhkannya. We also pray, Father, that you will provide a place for her to get the appropriate treatment that she needs. Bapa, kami juga menaikkan doa buat Tante Lydia. Kami memohon berilah terus kekuatan kepadanya, hingga makin hari Tante Lydia juga makin kuat dan sehat. We pray for Tante Lydia. May you continue, Father, to strengthen her that each day she will grow stronger and healthier. Kami juga mengingat Pak Peter Subadia. Jamahlah, berilah kekuatan kepadanya hingga Pak Peter juga makin hari makin sembuh. We also remember our brother Peter Subadia. May you continue to strengthen him, to heal him, that each day he will grow stronger and healthier. Kami juga mengingat saudara kami Dharma. Jamahlah Dharma, teruslah berikan kekuatan kepadanya, dan sembuhkanlah saudara kami ini. We also remember our brother Dharma. We pray, may you continue to touch him, to heal him, that each day Dharma will grow stronger and healthier. Kami juga mengingat saudari kami Stephanie dan juga Mira. Teruslah Tuhan dampingi mereka, beri mereka kesehatan. We also remember our sisters Stephanie and also Mira. May you continue, Father, to touch them, to heal them. Kami juga mengingat saudari kami Herwi dan Pendeta Tony Moniaga. Kami mohon sembuhkanlah mereka. Biarlah mereka kembali sehat oleh kuasa-Mu yang ajaib. We pray for our sister Herwi and our brother Tony Moniaga. May you touch them and heal them, Father, so they will be healthy. Kami juga mengingat saudari kami Tante Yuni. Teruslah berilah kepada Tante Yuni kekuatan hari lepas hari. We pray for our sister Tante Yuni. May you continue to strengthen her and to give her good health. Kami mengingat juga bagi tetangga kami di gereja, Norma. Berilah terus kekuatan kepada Norma. Biarlah Norma makin hari makin sehat. We pray, Father, for our neighbor here, Norma. May you continue to strengthen her and to keep her healthy.
Bapa, kami memohon, lindungi kami dari sakit penyakit. Jauhkan kami ya Tuhan dari mara bahaya. We pray, Father, may you protect us from illnesses. May you keep us safe, Father. Bapa, kami berdoa, hentikanlah penyebaran COVID-19 ini, sehingga umat manusia di dunia kembali boleh menikmati hidup yang sehat. We pray, may you put a stop to the spread of COVID-19, so that all of us, Lord, can begin again to live a healthy life. Bapa, kami juga naikkan doa buat pergumulan kami masing-masing. We are now want to pray for our personal struggles. Bapa, kami angkat pergumulan kami ke mezbah-Mu. Biarlah Engkau terima. Biarlah Engkau yang urapi kami dan berikan kepada kami kekuatan dan kasih karunia-Mu. We want to bring our personal struggles, Lord, and place them at the altar. May you accept it, Father. May you extend your hands of grace upon us to give us strength to face whatever comes our way. Kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau akan sanggup menolong kami. We trust that you're able to help us. Bapak, sekarang kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Now we want to pray, may you speak to us. We are ready to listen to you, Father. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and Savior, Christ Jesus, we all pray. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita akan membacanya kemudian, tapi tolong dibuka saja. I'd like you to turn to the book of the Gospel of John chapter 3, and we are going to read verse 16. We are not going to read it right now, but just please open it to John 3:16. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah denah Allah untuk kehidupan kita. The theme of today's message is God's blueprint for our lives. Saudara, pernahkah kita merasakan seolah-olah kita ini tersesat di tengah-tengah lautan kehidupan? Let me begin by asking you this question. Have you or have we ever felt lost in the sea of life? Pernahkah kita merasa seakan-akan kita tidak tahu lagi kemana kita harus pergi? Have you ever felt like we don't really know where we are going anymore? Kita bahkan bertanya-tanya apakah maksud atau tujuan hidup ini? And perhaps you're asking that question, what's the purpose of our lives? Pernahkah kita merasa bahwa seolah-olah semua yang telah kita lakukan, pengorbanan kita dalam hidup ini sia-sia? Have you ever felt as if all that we have done in lives is a total loss? Dan pernahkah kita juga bertanya-tanya di manakah Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang ini? And perhaps have you ever felt like you don't even know, you cannot even figure out where God is in all of this? Saudara, saya yakin sebagian besar dari kita pernah berada di dalam situasi ini. I'm sure many of us have been in this situation before. Kita benar-benar merasa kita tersesat di tengah-tengah lautan kehidupan ini. We truly felt like we're lost in the sea of life. Saudara, tapi inilah berita kabar baiknya. But here is the good news. Yaitu saudara, kita sebetulnya tidak tengah tersesat. Kita tengah berjalan menuju ke sebuah tujuan. Dan tujuan itu adalah dalam rencana Tuhan. The good news is we are, as a matter of fact, going somewhere. We are going toward a certain destination. There is a purpose. And everything is in God's plan.
Dan kabar baiknya lagi adalah bahwa apa yang telah kita perbuat, semua pengorbanan kita tidak sia-sia di tangan Tuhan karena Tuhan akan memakainya. And the good news is that what we have done is never going to be a total loss in the hands of God because it will be useful to Him. Dia sanggup dan dia akan memakai semua yang telah kita lakukan untuk kepentingan kerajaannya. He is capable of using whatever we have done, what sacrifices we have made to accomplish His purposes for His kingdom's sake. Dan kita mesti juga tahu bahwa di dalam segala sesuatu ada Tuhan yang terus menyertai kita. And one more thing that we need to know is that God is in everything and every place which we have been through. Tidak ada sejengkal tanah pun di mana Tuhan tidak bersama dengan kita. There's not an inch that God is not there with us. Dan tidak ada satu detik pun di mana Tuhan tidak bersama dengan kita. And there's not a second in which God is not there with us. Nah saudara, itu sebab kita penting mengerti denah Allah akan kehidupan ini. Dan pada hari ini saya akan mengangkat Yohanes 3:16 sebagai denah Allah bagi kehidupan kita ini. It is therefore imperative that we know the blueprint of God for our lives. And today I'm going to zero in on John 3:16 as God's blueprint for our lives. Saudara, mari kita membacanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Saudara, mari kita lihat bagian demi bagian dari ayat ini. Let's focus on each segment of this verse. Yang pertama adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. And the first one is, for God so loved the world. Saudara mohon perhatikan, Tuhan menekankan kasih-Nya. Ini bukan tentang kemarahan Tuhan, tapi tentang kasih Tuhan. You see, the most important thing is that God loves us. It's never about God's anger. It's always about God's love. Saudara, denah Allah untuk kita semua berawal dari kasih, berakhir dengan kasih, dan dilakukan di dalam kasih. So you see, God's blueprint starts from love, ends with love, and done in love. Saudara, kita sebetulnya tidak layak menerima kasih Allah. Tapi justru inilah poinnya, bahwa Dia mengasihi diri kita terlepas dari siapakah kita. Bukan karena siapakah kita yang tidak layak ini. You see, we do not deserve His love, but that is the whole point. He loves us in spite of, and not because of our unworthiness. Saudara, Tuhan tidak berkata kepada kita, karena engkau tidak layak, maka saya mengasihimu. It's not like God says to us, because you are unworthy, therefore I will love you. Bukan, saudara. Kasih Allah tidak terkait dengan kita layak atau tidak layak. You see, God's love is independent toward our worthiness or not worthiness. Saudara, Tuhan mengasihi kita terlepas dari siapakah kita, layak atau tidak layak kita. You see, God's love is given to us independent of our worthiness, of who we are.
is not determined by how unworthy or how worthy we are. Tuhan mengasihi kita begitu saja. So you see, God just loves us and that's it. Saudara, maka setiap kali hidup ini kok rasanya seperti berjalan di jalan yang salah. Kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Yakinlah, selalu ingatlah, Tuhan mengasihi kita. So whenever life seems to take the wrong turn, and we cannot feel God's love anymore, know this, that He loves us. Saudara, tidak jadi soal seberapa buruknya kita merasa diri kita. Tidak jadi soal seberapa kotornya kita merasa diri kita. Tuhan sanggup dan akan mengasihi kita. No matter how ugly and filthy we are, God can and will still love us. Saudara, kasih Tuhan seperti batu karang yang begitu kuat dan teguh. You see, God's love is like a big rock. It's standing there so firmly. Apapun yang mencoba untuk menyapunya tidak akan berhasil. It doesn't matter what it is that tries to sweep it over, it won't succeed. Karena batu karang itu begitu besar dan begitu berat. Because that rock is so big and so strong. Saudara, itulah kasih Allah. And that's what God's love is like. Like a big rock. So firm. Immovable. Kasih Allah begitu besar. Begitu kuat, tidak dapat bergerak. Kalau kita berkata dengan dosa saya, dengan kejatuhan saya, maka saya akan bisa menggeser kasih Allah menjauh dari kita. Kita keliru. If we ever think that, oh, with my sin, with my disobedience, with my unworthiness, I would be able to actually push God's love away from me. That's not true. And that's not going to happen. And that's fallacious. Saudara, kita tidak akan dapat membuat kasih Allah menjauh dari kita. We cannot make God's love farther away from us. Tapi saudara, sama. Kita juga tidak bisa membuat kasih Allah lebih dekat kepada kita karena kasih Allah sudah paling dekat dengan kita. In the same token, we cannot make God's love even closer to us because God's love is already there, so close in us. That's why we cannot make it even closer. Begitu kuatnya kasih Allah. So you see how strong God's love is. Maka saudara, kita jalan terus. Kita yakin apapun yang terjadi, Tuhan mengasihi kita. So let's continue on, knowing full well that God loves us. Yang kedua, saudara, firman Tuhan berkata, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. The second part of the verse says that He gave His one and only Son. Saudara, anak tunggal Allah, Yesus Kristus adalah karunia, kasih. Bukan bukti kasih kepada kita. What I like you to know is this. His one and only Son, Jesus, is God's gift of love. Not God's proof of love to us. Memang kita bisa berkata, Yesus sudah datang. Itu bukti Allah mengasihi kita. Saya mengerti ya, kita sering mengatakannya. I do understand that we sometimes say things like this. Oh, God proves His love to us by sending His Son to us. Itu betul, saudara, tidak salah. Tapi sesungguhnya, saudara, Yesus datang bukan untuk membuktikan apa-apa, saudara. Dia datang sebagai hadiah, sebagai karunia yang Allah berikan kepada umat manusia. But the truth of the matter is that Jesus came to the world not to prove anything to us. Jesus came as a gift of God's love to us. Singkat kata, saudara, jadi sekarang kita belajar. Kita tidak dapat
Dan memang tidak seharusnya menuntut Tuhan untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Atau membuktikan apapun bagi kita. Karena memang kita tidak mempunyai hak untuk menuntut Tuhan. Now we do know that. We cannot and should not demand God to prove His love to us or to prove anything for that matter. Because we have no right to do so. Saudara, ini yang kadang terjadi sewaktu kita memandang Yesus sebagai bukti kasih Allah. Kita akan cenderung terus meminta agar Tuhan membuktikan dan membuktikan kasih-Nya kepada kita. And that's I think what happened when we don't have the right understanding of Jesus as the gift of love, not as the proof of love to us. We tend to just demand God to show it more, to prove it more that He loves us. Tidak, saudara. We have no right to ask God to prove anything to us. Kita tidak punya hak menuntut Tuhan membuktikan apa-apa. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita lewat pemberian yang terbesarnya, yaitu putranya Yesus Kristus. Jadi saudara, tidak ada yang lebih yang dapat Tuhan berikan kepada kita. So you see, there's nothing more that God can give us. Putranya telah datang kepada kita, mati untuk dosa-dosa kita. Itu adalah pemberian paling mulia. Tidak ada yang lebih besar dan mulia dari itu. His Son came to the world to die for our sins, and that's the ultimate gift. There's nothing more than that. Sehingga saudara-saudara, kita bisa berkata begini, tidak ada pemberian dan tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada Yesus. There is no greater gift and there is no greater sacrifice than that, than Jesus. Maka saudara, kita tidak lagi harus menuntut apa-apa dari Tuhan. Sebetulnya memang walaupun Tuhan meminta kita untuk memohon kepada-Nya apa-apa yang kita butuhkan, namun sesungguhnya memang tidak perlu. Karena Tuhan sudah tahu semua itu. It is true then. When God actually says that we don't actually have to ask Him, even though He wants us to ask Him for the sake of having that intimacy with Him. But actually it is not that necessary because He knows. Itu sebab Tuhan meminta kita sewaktu berdoa tidak berpanjang lebar. Tuhan sudah tahu. And that is why He asks us when we pray not to be too lengthy because He already knows. Betul saudara. Siapa yang pernah meminta Tuhan mengaruniakan putranya untuk kita? Who has ever asked God to give His one and only Son to us? Tidak ada seorang pun. No one. Tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang meminta, Tuhan sudah memberikan putra tunggalnya kepada kita. Without anyone having to ask God for it, God has sent His one and only Son to us. Jadi saudara, kita benar-benar tahu, yakin sekarang, Tuhan tahu kebutuhan kita. Sebelum kita minta, Dia sudah tahu. God knows all that we need. Without our asking Him, He already knows. Jadi benar-benar kita aman. So you see, we are safe. Karena Tuhan akan pasti memenuhi kebutuhan kita. We are safe because we know God will certainly meet our needs. Kita lanjutkan saudara. Firman Tuhan berkata supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa. Let's continue. That whoever believes in Him shall not perish. Saudara, ini adalah penjelasan tentang keselamatan Allah. Bukan hukuman dari Allah. So it's about God's salvation, not God's punishment. Jalan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah percaya kepada putranya yang sudah diutusnya ke dalam dunia ini. God's salvation is that we trust, we believe in His Son, His one and only Son He has sent to the world
for our sake. Saudara, Tuhan mengirim putranya bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan dari kuasa dosa. Jesus, the Son of God, came not to punish us, but to save us from the penalty and the power of sin. Saudara, jangan sampai lupa ya. So don't forget this too. Bahwa dia sudah memberikan kepada kita jalan keselamatan untuk menyelamatkan kita dari upaya kita menghancurkan hidup kita sendiri. So you see, He has provided for us the way of salvation to save us from destroying our lives. Saudara, C.S. Lewis pernah mengatakan bahwa dalam perumpamaan ini, pintu gerbang neraka, kuncinya hanya ada di dalam, tidak ada di luar. C.S. Lewis once said that the gate of hell, the key of it is on the inside, not on the outside. Artinya, saudara, bukanlah Tuhan yang nanti akan memasukkan orang ke neraka di luar kehendak mereka, kemudian menguncinya dari luar. So, what he tries to explain to us is this, that God is not like going to push us into hell, force us to enter hell, even though we don't want to be there, and then lock the gate of hell from the outside. Tidak. Dia berkata, kunci gerbang neraka terletak di dalam, bukan di luar. C.S. Lewis says, the key of the gate of hell lies inside, not outside the door. Artinya, saudara, kalau orang sampai masuk ke neraka, itu sebab karena orang memilih masuk ke neraka. If people end up in hell, it's because people choose to be in there. Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke neraka di luar kehendaknya. You see, there is no one who will end up in hell if it is not in accordance to his own will. Orang akan hanya ada di neraka karena orang memilih untuk berada di dalam neraka. People can only be in hell if they choose to be in hell. Saudara, seringkali inilah yang kita lakukan terhadap hidup kita. Oftentimes this is what we sometimes do to us. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan diri kita sendiri. Sometimes we inflict damages on us by our own doing. Kita mungkin kadang tidak menyadarinya. Tapi akhirnya perbuatan-perbuatan kita akhirnya makin menghancur leburkan kita. Perhaps sometimes we are unaware of it, but all that we do end up destroying us even more. Itu sebab Tuhan menyediakan jalan keselamatan kepada kita. And that is why God provides a way of salvation to us. Jadi ikutlah dia. Taatilah perintahnya yang nanti akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan. So follow him. Obey all his commands. That will lead us to life. Terakhir, saudara, firman Tuhan berkata, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lastly, the word of the Lord says, but have eternal life. Saudara, hidup yang kekal bukanlah hadiah, melainkan akibat atau konsekuensi. First thing that we need to know about eternal life is that it is not a reward. It is a consequence. Saudara, hidup yang kekal bukanlah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita karena kita telah mengambil keputusan yang tepat, yaitu percaya pada putranya Yesus. You see, eternal life is not a reward God gives us for making the right choice to believe in His Son Jesus. Kadang-kadang ini yang kita pikirkan suatu kita memikirkan tentang hidup yang kekal. Sometimes this is what comes to mind when we think of eternal life. Bahwa hidup yang kekal, hadiah Tuhan
Wah, gara-gara kita itu tuh tesnya lulus, jawabnya benar. Sometimes we think of eternal life as a gift, like a grade that we earn because we answer correctly in the test. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Kehidupan yang kekal adalah konsekuensi. Saudara, artinya apa, saudara? Karena kita memilih Tuhan yang adalah kehidupan, begitu kita memilihnya, kita akan langsung memperoleh kehidupan. Itu satu paket, itu konsekuensinya. Because God is life, so when we choose God, we choose life. So when we choose God, we choose life. So in the same package, we will receive life. Dan karena Tuhan kekal, Tuhan tak ada awal dan tak ada akhir, maka suatu kita memilih Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang juga tanpa awal dan tanpa akhir bersamanya nanti. And because God is eternal, He has no beginning, He has no end. So when we choose God, we choose that kind of life that has no beginning, has no end, which is eternal. Saudara, kehidupan yang kekal adalah konsekuensi. Kita mengambil keputusan percaya dan mengikut Yesus sebagai juru selamat. Eternal life is the consequence of making that choice to trust and to follow Jesus, the Savior of mankind. Jadi saudara, kehidupan yang kekal artinya adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup dengan Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Dan hidup yang kekal berawal dari momen kita mempercayai putranya Yesus. So eternal life is life in God. It's life with God and life for God. And it starts the moment we place our trust in His Son, Jesus. Saudara, inilah DNA Allah buat kehidupan kita. So here is God's blueprint for our lives. Yang pertama adalah Tuhan mengasihi kita. First one is that He loves us. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, susah ataupun senang, Tuhan mengasihi kita. God loves us. No matter what happens, be it good, be it bad, be it happy, be it sorrowful. Bisa enggak Tuhan marah? Bisa, tapi sementara. Kasih-Nya permanen, selalu. Maka inilah untuk kita bawa pulang, yaitu beristirahatlah di dalam kasih-Nya. God can be angry, yes He can. But His anger is temporary. His love is permanent though. So, rest in His love. Saudara, mungkin kadang kita merasa orang kok nggak menyukai kita. Orang kok kayaknya menyingkirkan kita. Kok seolah-olah hidup kok begini buruk, seolah-olah Tuhan juga tidak peduli dengan kita. Jangan lagi bertanya. Jangan lagi memberontak. Jangan lagi berlari. Diamlah. Beristirahatlah di dalam kasih Allah. I do understand sometimes we feel like life is not doing well. People are moving away from us. And it seems like God doesn't care anymore for us. No. Stop asking those questions. Stop being restless. Instead, just rest in His love. Istirahatlah di dalam kasih Allah. Denah yang berikutnya adalah Dia sudah memberikan kepada kita semua yang dapat diberikannya. And here's another blueprint. He has given us all He could give. Yaitu anak tunggalnya, Yesus Kristus. He has given us His one and only Son, Jesus. Kita tidak perlu lagi bukti. Kita tidak usah lagi menuntut apa-apa. So we need not ask God for anything else.
We need no more proof. Maka percayalah pada penetapannya. So trust in His appointment. Apa yang Dia berikan, terima, syukuri. Whatever it is He gives us, accept it with thanks. Mungkin kita membandingkan diri dengan orang lain. Dan kita bertanya, kenapa kok dia lebih banyak ya? Saya kok lebih sedikit. We need not compare ourselves with others. We need not say, how come they have more than we? Kita tidak usah berkata, kenapa kok dia rasanya hidupnya lebih lancar daripada kita? We should not even ask this question, how come their lives is so smooth and my life is so rough? Saudara, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang terbaik. You see, whatever it is God gives us now, that's His best. Kalau Dia memberikan putra tunggalnya, pemberian yang terbaik itu kepada kita. Saudara, bukankah ini berarti selebihnya, apapun yang Dia berikannya kepada kita, sudah pasti yang terbaik pula kan. You see, if God was willing to give His one and only Son to us, there's nothing better than that. That's the greatest gift. When He give us all that is equally good to us. Saudara bayangkan misalnya ya, ada orang baik kepada kita, memberikan kepada kita kado yang mahal. Saudara, apakah waktu nanti Dia memberikan kado lagi, Dia akan memberikan kepada kita kado yang benar-benar jelek dan buruk? You see, if somebody gave us a good gift, do you think that person would give us an ugly gift the next time that person comes around and want to give us something? Sudah tentu tidak, saudara. Kalau sekarang Dia memberikan kepada kita pemberian yang baik, itu pasti yang lain-lainnya yang Dia berikan kepada kita juga baik. You see, if He gave us something that is so precious, something that is good, of course, whatever it is, the rest of it, when He gives us, is going to be as good. Saudara, kita orang tua, kita sayang kepada anak, kita memberikan kepada anak apa yang kita miliki, bukan? Most of us are parents, we give to our kids our best. Saudara, apakah kita akan berpikir memberikan yang buruk kepada anak kita setelah kita memberikan yang baik kepadanya? Will we give our kids something that is bad after we gave our kids something that was good? Of course not. Jadi, jangan sampai kita mengeluh lagi. So don't complain against it. Don't complain against God. Apa yang Dia berikan kepada kita hari ini, sudah pasti ini yang paling baik. So whatever it is God gives us today, surely it is His best gift for us. Yang ketiga, saudara, denah yang kita juga mau ingat adalah Dia sudah mengampuni kita. Kematiannya di kayu salib membayar semua dosa kita. His death on the cross has paid all our sins. Sehingga saudara, kita tidak perlu takut lagi. We need not fear anymore. Dia sudah mengampuni kita. He has forgiven us. Maka yang ketiga yang kita mau belajar adalah stand in His grace. Berdirilah dalam kasih karunia-Nya. Saudara, kita bukan orang yang sempurna. Kita ada banyak kelemahan. Tapi kita tahu kita bisa berdiri di hadapan Tuhan karena kasih karunia-Nya. We're all people who have lost. We have sinned against God. We are full of imperfections. But we can still stand before Him because He has given us His grace. Jadi berdirilah selalu dalam kasih karunia. Dan yang terakhir, Dia telah memasukkan kita, membawa kita masuk ke dalam rencana-Nya, yaitu hidup yang kekal. He has brought us into His plan. And His plan is
that eternal life with Him. Itu berarti semua yang terjadi ada dalam rencananya yang kekal. And so that means all things that happen are in His eternal plan. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan. The moment we place our trust in Jesus as our Lord and our Savior, we have entered eternal life. Berarti saudara, semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Ada dalam kehidupannya yang kekal ini. And so that means whatever happens are within His plan, are within His eternal life. Jadi saudara, berjalanlah dalam damai sejahtera. So walk in His peace. Berjalanlah dalam damai sejahtera. Enggak usah takut. We need not fear anymore. Tidak usah cemas. We need not be anxious anymore. Walk in His peace. Semua dalam tangannya. Saudara, Natal adalah hari di mana kita memperingati kelahiran Yesus dan penjelmaan Allah menjadi manusia. Christmas is the birth of Jesus and the incarnation of God in the flesh. Saudara, Natal adalah perwujudan dan penggenapan dari denah Allah yang kekal itu buat hidup kita. So we can then say that Christmas or the birth of Jesus is the fulfillment and manifestation of God's eternal blueprint for our lives. Yang makin menguatkan kita bahwa hidup ini sebetulnya ada dalam denah Tuhan. The birth of Christ, or every time we celebrate Christmas, gives us the assurance and reminds us that life, that my life is in God's blueprint. Is in God's blueprint. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh dikuatkan bahwa hidup kami ada dalam denah Allah. Thank you, Father, that today you have reminded us that our lives are in your blueprint. Bapak, detail-detail dalam blueprint akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. We do realize, Lord, that the details of the blueprint might be different from one another. Tapi kami tahu, blueprint ini dibuat dalam kasih. But at least we know, Father, one important thing, that this blueprint was made and is being made and is being carried out in love, your love. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya. Terima kasih atas uraian dari ayat ini ya, ayat Yohanes 3 ayat 16. Saya rasa kita semua sudah hafal pada ayat-ayat ini, tetapi ayat ini benar-benar setelah mendengarkan uraian tadi sungguh dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus sudah cukup bagi kita, ya, mempunyai Dia sudah cukup bagi kita. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Saya meminta para majelis untuk maju untuk melayani meja perjamuan. I'd like to invite the deacons to come up to serve at the table.
Sebelumnya mari kita berdoa. Let us pray first. Bapak, terima kasih atas undangan duduk di meja perjamuan-Mu, mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. We thank you, Heavenly Father, for inviting us to come at your table, to take part in this Holy Communion. Biarlah Bapa, Roh-Mu yang kudus turun. Biarlah Roh-Mu yang kudus membawa kami masuk ke dalam perjamuan yang kudus ini. May your Holy Spirit fall upon us. And may you bring us, Father, into the upper room with Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Saya persilakan kepada majelis untuk melayani. Saya meminta Diakon Hari untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus ini. Ini akan selalu akan kasih anugerah-Mu, keselamatan dan penebusan yang Kau berikan pada kami. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Bimbing kami selalu bersyukur atas anugerah-Mu selalu. Kami selalu berjalan dalam rencana-Mu. Kami layak di hadapan-Mu saat kami kembali ke rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa. Amin. Amin. Marilah kita mengambil roti dan marilah kita memakannya. Let's take the element of bread and let's eat this, a symbol of the body of the Lord Jesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. In the same way after supper, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Sebelum kita meminumnya, saya meminta Diakon Joseph untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih sekali lagi kami boleh hadir di sini, diberikan kesempatan yang begitu besar. Yang anggunakan kami minum melambangkan darah-Mu yang telah Kau korbankan untuk menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, pada mana yang tunggal, Yesus kami yang tunggal. Amin. Saudara, marilah kita meminum anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus. Now let's drink this element of wine that is a symbol of the blood of our Lord Jesus Christ. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. The word of the Lord concludes, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapak, biarlah kemanapun kami pergi,
kami membawa tubuh Kristus yang sudah disalibkan untuk memberitakan bahwa Yesus Putra Allah sudah mati untuk dosa manusia. Heavenly Father, we pray wherever we go, may we bring the crucified body of the Lord Jesus Christ to proclaim to the world that you have died for our sins. Dan biarlah kemanapun kami pergi, kami juga membawa tubuh Kristus yang sudah dibangkitkan untuk memberitakan bahwa Engkau sudah menang melawan dosa dan Engkau menyediakan hidup yang kekal bersamamu di sorga kelak. And we pray wherever we go, may we bring with us the risen body of the Lord Jesus Christ, to proclaim to the world that you have conquered death, you have overcome sin, and that you have provided for us an eternal life with you in heaven. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Heavenly Father. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. In your name and holy name we all pray. Amen. Terima kasih. Puji syukur pada Tuhan kita dapat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Bethany Andoko. Silakan. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great, the great I am.
Thank you Bethany, pujian yang begitu indah ya. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita dulu jadi Maria, waduh kita ketakutan ya. Tidak ada harapan, tapi kalau sekarang disuruh jadi Maria, mau semuanya tunjuk tangan ya. Semua pingin jadi Maria, karena sudah tahu nanti punya anak namanya Tuhan Yesus. Tapi zaman dulu kayak Maria, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua punya iman seperti Ibu Maria. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan memuji Dia dengan pujian Go Tell It on the Mountain. Hai siarkan kabar di gunung. Mari kita terus mengabarkan berita sukacita ini dimanapun kita berada, bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah datang. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Go Tell It on the Mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds gather watching, or silent flocks by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, our humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Mari sekarang kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus,
kami mengucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday. Pada tanggal 9 Desember, ya, Tante Ann Co. Happy birthday Tante Ann. Pada tanggal 10 Desember, Dalian C. Grossman, happy birthday Dali. Dan pada tanggal 11 Desember, si kembar, Aaron and Brian Budiman. Happy birthday Aaron and Brian. Dan pada tanggal 12 Desember, Carissa Lim. Happy birthday Carissa. Selamat hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami menyenangkan dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar tadi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Atas rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat hidup dengan tenang dan damai. Dan juga dapat mempunyai hidup yang penuh dengan pengharapan ya Tuhan. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami terus berdoa. Memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong kami agar pandemik ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami di dalam saat-saat yang sulit ini untuk terus bersabar menanti pertolongan-Mu dan terus beriman kepada-Mu ya Tuhan dan bersandar saja di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kuasai hati kami selalu dengan kuasa Roh Kudus dan pimpin kami selalu di jalan yang benar yang Engkau ingin kami jalankan. Buka selalu mata dan telinga kami agar kami selalu peka mendengar suara-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau selalu berkenan untuk memakai kami sebagai alat-Mu dan sebagai saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.